Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Blangkon. Kali ini kita berkunjung ke daerah Bojonegoro, tepatnya kediaman Pak sinten Pak namanya Pak? Ngastasio Kertonegoro. Oh, Mbah Ngas ya namanya. Oh nggih. Mbah Ngas, julukannya Mbah Ngas nggih. Setelah ini kita akan membahas berhubung Mbah Ngas ini selaku ketua Bojonegoro tempo dulu nggih, Mbah. Nggih. Ya, kita mau ngupas, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol cangkruan sama Mbah Ngas untuk minta cerita masalah Bojonegoro tempo dulu. Kok punya gagasan seperti itu dulu dari mana, Mbah ya? Ya. Saya sapa dulu ya mungkin para pemirsa. Assalamualaikum, salam rahayu buat semuanya. Seperti halnya yang tadi di awal udah disapa sama Mas Blangkon. Saya Ngastasio Kertonegoro atau biasa dipanggil Mbah Ngas. Ya, mungkin karena ini terkait dengan sejarah. Oh, jadi ya. bungsu tuwek-tuwek istilahnya kan gitu. Nggih, Pak. Jadi dipanggil Mbah, bukan karena padahal cek enom loh, Mbak. nah, Masih bukan muda karena diarani usianya Mbah Ngas. tua, mungkin karena terkait dengan sejarah. Nah, nama Ngastasio sendiri itu sebenarnya bukan nama asli saya. Oh, ada filosofinya ya, Pak. Betul sekali. Jadi saya ambil dari di mana saya tinggal, yaitu ngarep stasiun. Oh, berarti nama asal ada artinya, Pak ya? Iya, jadi Ngastasio Kertonegoro itu kepanjangan dari singkatan dari ngarep stasiun kereta Bojonegoro. Iya, Gitu. Bisa ya caranya. Ternyata ada maknanya tersendiri ya. Iya, Mbah Ngas itu. banyak yang tanya, wah, nama Ngastasio Kertonegoro ini kayak orang jadul sepertinya gitu kan. Kayak seolah-olah punya terah Nah, kerajaan. ya seperti itu. Padahal bukan. Jadi itu adalah singkatan. Terus terkait tadi Mbah Ngas, panggilannya Mbah Ngas toh. Iya. Jadi piye ceritane jenengan membuat suatu grup di Facebook yang saya kira cukup familiar loh, Mbah. Grup jenengan iki, Bojonegoro Tempo Dulu. Iya. Misal aku pernah nenggone daerah Borno. Iya. Duh, Mas sampean gabung ning Bojonegoro Tempo Dulu. Heeh. Enak sing takok aku koyo ngono kuwi. Pernah ning Dander juga tanya. Jadi termasuk grup jenengan ini saya kira pernah tak amati kan pendatang baru ya, Mas. Iya. Grupnya tapi viral, banyak wong ngerti. Lah itu piye? Dan yang saya tahu itu banyak kaos yang menyebar Bojonegoro tempo dulu. Makanya kali ini baru ngerti ketuanya Mbah Ngas dan kita alhamdulillah bisa menjumpai Mbah Ngas sendiri, Mas. Emang kaos juga ada anggotanya banyak, Pak ya? Alhamdulillah sampai saat ini mungkin sekitar 12.000 sekian. Wah, kondang, Pak, berarti 12.000 ya. Ternyata Mbah Ngas punya anggota Bojonegoro tempo dulu itu sampai 12.000 dulur-dulur. Ternyata juga Mbah sendiri yang pendirinya. Terkait dengan pendirian grup ini, Mas Blangkon ya, itu sekitar tahun 2020 di mana mungkin kita semua merasakan pandemi. Oh iya. Karena COVID-19. Jadi ada inisiasi dari saya yang saat itu melihat di masyarakat itu orang istilahnya sepaneng, Mas ya. Iya. Sepaneng dengan kondisi Stres pandemi. pikirannya itu Iya. juga stres, Mbak ya. Dan saya mencoba untuk menyajikan sesuatu yang mungkin ringan tapi bisa menghibur mungkin buat masyarakat. Akhirnya Iya. di tanggal 20 Juli 2020 itulah saya membuat grup namanya Bojonegoro Tempo Dulu. Berarti sampai sekarang itu berjalan sudah berapa tahun, Mbak ya? 2 tahun jalan. 2 tahun. Sporane, Mbah nggih. Nggih. Tinggalin niki nggih buku sejarahnya kok kathah ya, Pak? Iya. Jadi saya selaku admin dan juga pembuat grup itu
sebisa mungkin menyajikan kepada rekan-rekan mungkin tentang sejarah khususnya, dan sejarah ini terkait dengan data. Jadi saya sendiri walaupun basic saya itu bukan sejarawan, akan tetapi untuk menyajikan hal terkait sejarah ini saya juga harus ada data, diantaranya buku. Nah, buku-buku ini sebagian ya dari sumbangan, ada juga hibah, dan juga ada yang grup membeli kayak gitu. Ya, ngapunten Mbah ya. Nggih. Jenengan melajari buku-buku kados seperti ini kan nggak ada yang bayari Mbah. Iya. Itu emang pemikiran Mbah itu punya inisiatif untuk melakukan apa ke depannya? Kalau apa sih keinginan saya dengan menguri-uri sejarah seperti ini, sedangkan wong nggak ada yang bayarin kayak gitu kan istilahnya. Kok kurang gawe banget istilahnya. Ya, kan masalahnya gitu. itu loh Pak. Sami kali cerita rakyat ya ora ono sing bayar. Nah, Kebetulan saya juga tidak ada yang membayari Mbah. Betul, Cuma pengen uri-uri biar leluhur kita itu ada yang mendoakan lah seperti Menawa itu. sami niatnya jenengan. iya, jadi mungkin sama dengan channel ini yang mungkin layak juga buat teman-teman ikutin, subscribe, dan selalu tonton, karena ini channel sepertinya membahas sesuatu yang jarang sekali dibahas oleh channel-channel lainnya. Nah, di Bojonegoro Tempo dulu sama kita itu harapannya menguri-uri entah itu kejadian ataupun hal-hal terkait kenangan dan juga hingga sejarah itu agar tidak kepaten obor. Jadi cerita itu akan terus kita kembangkan, ya kan, dimana nanti setelah banyak orang yang menceritakan, kita semakin punya rasa bangga dengan daerah sendiri kayak gitu. Dan satu hal yang terpenting mungkin jati diri Mas ya. Betul. Jadi kita nggak kehilangan jati diri gitu Mas. Jadi di channel mohon maaf, di grup Facebook jenengan ini Mbak. Iya. Jadi uploadan itu ya memang murni tentang sejarah Bojonegoro mayoritas. Kalau secara uploadan itu kan seperti hanya hashtag yang kita buat di grup itu, ada history itu terkait dengan sejarah, memori itu terkait dengan kenangan mungkin yang baru-baru misalkan di tahun 90-an, 80-an atau 70-an, dan selanjutnya reuni, di mana mungkin dengan menguri-uri ini ada semangat untuk ketemu lagi teman-teman kan gitu. Tapi sudah pernah reuni Mbak? Konco-konco Bojonegoro Tempo dulu. Ada beberapa dari postingan, misalkan ini ada nih postingan dari sekolahan misalkan. Dari situ akhirnya ketemu sesama anak-anak yang pernah sekolah di situ. Alumni, berarti ketemu alumni ya itu Pak. Jadi semacam reuni kayak gitu. Tapi untuk grup Bojonegoro Tempo dulu sendiri belum pernah untuk berkumpul dalam apa gathering atau apa itu belum pernah. Mungkin kedepannya ini kan momen bulan puasa Mbak. Iya. Bentar lagi juga Lebaran, mungkin diagendakan seperti reuni, berarti Bojonegoro Tempo dulu buat reuni itu malah lebih baik ya mungkin Mbak. Insya Allah kawan-kawan. Jadi saya tak tip ngomong Mbak ya. Iya. Jadi sahabat cerita rakyat, jangan lupa ini mumpung ada foundernya atau pendirinya, bahasa kerennya owner ya Pak. Nah, dalam bisnis owner. Jadi sahabat cerita rakyat, untuk pecinta Bojonegoro Tempo dulu, monggo nek pengen ada reuni atau kumpul-kumpul atau bagi takjil, setidaknya tersambung silaturahmi yang berkesinambungan tuh Pak. Ngoten. Jadi monggo, saya kira itu cukup efisien karena cukup jarang Mbak wong-wong sing mencintai Bojonegoro dalam sisi sejarah jarang sekali. Iya. Nah, makanya nek dari sahabat dari Bojonegoro Tempo dulu bisa
lebih terbranding, bisa naik ke permukaan, saya kira bisa jadi kiblat loh Mbah. Iya, iya. Jadi anak-anak muda itu akhirnya bisa merapat ke Bojonegoro Tempo Dulu. Ngoten. Iya. Dan satu hal terkait dengan sejarah ini bukan hanya dunianya wong tuwek. Jadi Nggih. buat anak-anak muda penting juga dan perlu untuk belajar tentang sejarah, karena di dalam sejarah sendiri kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ya berarti bukan pecinta sejarah itu bukan dari orang tua aja Mbak ya. Betul. Mulai dari istilah remaja lah, ngerti Iya. bisa baca itu harus dikenali dengan sejarah berarti. Betul sekali. Terus dua pertanyaan dari saya Mbah. Yang pertama, keluh kesahnya ya Amit Sewu ya Mbah. Iya. Amit Sewu Bang As. Keluh kesahnya mendirikan grup ini yang saya kira masyarakat Bojonegoro kulturnya itu gak senang sejarah Mbah. Ya, Jadi yo mestine angel banget jenengan menciptakan kultur sing sangat gak disenangi wong. Nah, itu keluh kesah apa? Terus yang mungkin yang kedua, ke depan Bojonegoro Tempo Dulu ini bakal digawe piye to? Nah, kan ya mungkin dari memberin jenengan kan harus tahu juga toh Mbah. iya. Karena nek dari hanya tulisan kan juga ndak ya maksimal, tapi harus ada terobosan baru ngoten. Iya. Memang ini menjadi PR bersama ya terkait buat apa sih belajar sejarah. Istilahnya kalau kita ngambil secara orang yang sekarang simple, dimana sejarah itu tadi Mas Blangkon yang bilang ini khusus orang-orang tua kayak gitu. Mungkin apa khusus anggotanya itu orang-orang tua atau anak muda atau masih remaja gitu loh Pak. Iya. Berarti menyangkut semua elemen Bang ini ya. Ya, jadi kalau kita menengok di kota-kota lain atau bahkan di negara-negara maju, itu semakin banyak orang mempelajari atau belajar sejarah. Betul. Jadi Terus. mungkin di Bojonegoro ini kita sangat minim penghargaan ataupun apa istilahnya terkait dengan sejarah ini, tapi kita masih punya semacam harapan kelak mungkin seperti harapan dulu-dulu semua, Bojonegoro ini dalam membangun ke depan itu juga tanpa mengabaikan sisi sejarah. Nah, jadi sejarah itu penting. Dan kedua, hal-hal yang terkait sejarah yang mungkin saat ini terabaikan, misalkan suatu contoh Mas ya, kalau kita itu ke kota-kota lain kita menemui wah punya museum nih. Nah, Iya. wah ini kita punya apa. Nah, mungkin ke depan mungkin pihak terkait yang sempat menonton video ini kelak Bojonegoro harus punya museum Lah, ngapunten bagi Mbah. pembelajaran. Dalam angan saya tadi mau tanya seperti itu. Iya. Selama 2 tahun berjalan ini, apakah ada dinas tertentu yang untuk merangkul si Mbah itu? Sepertinya belum. Belum. Insya Allah setelah nonton video Ya, Kayaknya mungkin. perlu Pak Blangkon ya. Ke depan ya mohon maaf para Iya. dinas terkait dan Bang As ya. Iya. Ya kayaknya perlu juga. Karena saya kira di grupnya jenengan ini, grup Facebook ini banyak golongan-golongan atau orang atau anggota itu memang menyukai sejarah. Iya. Jadi siapa tahu ada dinas terkait, ada merangkul atau berkoordinasi untuk menggali satu sejarah kan Berarti matang iya, gitu Mbak. kasih Matang, ruang lah. bagus. Iya. Kasih ruang untuk gagasan seperti ini. Sesuai visi bupati kayaknya. Iya, ini Bojonegoro masuk. kreatif. Ya, ini masuk nih. Pak Bupati. Bupati, tolong ya. Gitu. Gitu Bang ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari kami cukup itu Mbah untuk sesi tentang Bojonegoro Tempo Dulu ya. Jadi mungkin sahabat cerita rakyat jangan lupa ikuti terus karena updatean di Bojonegoro Tempo Dulu
tidak akan pernah Anda jumpai di grup-grup yang lain. Karena uploadannya cukup luar biasa Pak Blangkon. Iya. Bahasa saya nyentrik karena aneh ngono lho. Nek kanggo orang muda seperti saya itu cukup aneh. Tapi itu penting, bener yang dikatakan Bangas, Pak Blangkon. Nek kita nggak nguri-nguri sejarah yuk, bagaimana kita membangun Bojonegoro ke depan? Karena kita tidak akan tahu standar untuk membangun Bojonegoro ke depan kalau kita tidak belajar sejarah. Mungkin itu Pak Blangkon, kita pamit secara baik-baik ya, karena mulainya juga baik-baik. Ya. Dulur-dulur, cukup malam ini kita menemui Bangas, dan jangan lupa dulur, semoga dulur-dulur tetap sehat, jaga kesehatan, jaga semuanya, pokoknya jangan sampai ada yang sakit. Ikuti terus di channel kami Cerita Rakyat Edi. Semoga jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.